Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami pada hari ini. Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak ada urusan apapun. Kau telah berikan kami nafas kehidupan yang baru. Sekarang kami akan berkumpul, kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Bagi lawatan Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kau berkati juga yang akan membawakan firman-Mu. Engkau pakai dia juga dengan luar biasa agar bisa menyampaikan segala firman yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom,
Kita jumpa lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan di pagi hari ini, di hari yang baru, di pekan dan minggu yang baru ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kakak adik, dimanapun berada, shalom, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan ya di ibadah yang lalu di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di waktu yang lalu saya sampaikan, ya kita seringkali menerima banyak janji Tuhan, baik melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui pertemuan-pertemuan raya, ya ibadah komsel, mesbah keluarga, ibadah tengah minggu, ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan kita ya menerima banyak janji. Lalu kemudian kita menemukan janji Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan begitu cepat. Ya, kita mengimani kesembuhan, nggak sembuh-sembuh. Kita mau lepas dari pergumulan masalah masih ada aja. Nah, yang lalu saya katakan begini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang menanti janji Tuhan, berada di ruang tunggu, kita dibutuhkan kesabaran. Maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ikuti cara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ikuti waktunya Tuhan. Enggak boleh, tidak, ini harus berlaku. Nah, hal itu juga berlaku dalam kisah perjalanan orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dan ini saya pernah sampaikan di dalam khotbah ibadah raya umum, bahkan pernah disinggung di ibadah VIP beberapa minggu yang lalu saya perjelas dalam ibadah raya umum di hari Minggu awal bulan Juli. Dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Tapi kita akan baca ayat 17-18-nya. Jadi nasnya pagi hari ini hanya kita ambil di dalam ayat 17 dan 18. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi begini, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sebenarnya itu hanya butuh ya jalan yang paling cepat itu hanya butuh ya 2 sampai 4 hari. Ya paling lama kalau jalan santai hanya 7 hari udah sampai. Atau yang jalan agak sedikit berputar itu hanya 40 hari ya. Yang tadi jarak pendek hanya 400 kilo, ya dibutuhkan 2 sampai 4 hari, paling lama ya 7 hari, seminggu lah. Lalu ada jalan yang sedikit berputar lagi, itu ada sekitar 750 kilo. Nah kalau ini jalan ya sampai ke sana menempuh 750 kilo itu ya paling 40 hari. Nah ada satu jalan lagi, rute yang ketiga, itu rute yang hanya Tuhan tahu. Sehingga harus berputar. Dan mereka harus melewati perjalanan cukup panjang selama 40 tahun. Nah, bicara tadi saya katakan kita sedang berada di ruang tunggu, kita ikuti cara Tuhan dan waktu Tuhan. Seringkali kita diajak Tuhan untuk ya nggak melewati jalan yang singkat. Kan kita semua kepingin jalan singkat. Kuliah pengen cepat singkat. Sekolah, ambil sekolah kalau bisa nggak sampai 3 tahun, 2 tahun cepat naik kelas, cepat lulus, ya
kelas 2 ikut ujian yang kelas 3. Ada yang begitu kan? Kita kepingin sembuh, cepat sembuh. Kita kepingin lepas dari hutang, kita kepingin cepat lalu pinjol. Pengen cepat dapat duit, ikut judi online. Padahal judi online itu udah pasti nggak dapat menang. Ya, kalau orang bilang katanya menang itu hanya dibayar, ya dibayar untuk ngaku-ngaku menang. Ya, pengen sembuh ke orang pintar, kepingin sukses usahanya ya ke paranormal, ke dukun, cepat. Karena katanya kalau doa oleh pendeta lama, nunggu Tuhan lama. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak begitu caranya. Mari kita ikuti cara Tuhan dan waktu Tuhan, gitu. Yang pertama, ketika kita menemukan bahwa ternyata Tuhan tidak memilih jalan yang terdekat, sebenarnya bisa, tapi Tuhan izinkan jalannya itu enggak jalan yang terdekat malah lama. Yang pertama saya ingin sampaikan, kenapa Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat atau paling cepat? Ya, karena Tuhan pasti memilih jalan yang tepat. Amin. Jadi bukan jalan yang dekat, bukan jalan yang cepat, tapi yang Tuhan ingin pilih untuk kita adalah jalan yang tepat. Yang cepat, ya, yang dekat, yang pendek jaraknya, ya, belum tentu itu tepat untuk Tuhan. Kalau jalannya Tuhan tepat, soal waktu itu tidak menjadi masalah. Jadi yang pertama, ikuti cara Tuhan, waktu Tuhan. Tuhan memilih jalan yang tepat. Amin. Jalan yang tepat. Yang kedua, ketika kita menemukan janji Tuhan itu tidak kunjung selesai, kita diajak berputar, nggak melewati jalan cepat, jalan dekat, ya, jalan yang singkat. Yang kedua saya ingin sampaikan, ya, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, ya, bahwa tidak ada keberhasilan yang diraih dengan kemudahan. Jadi yang kedua itu, semua keberhasilan itu harus melewati sebuah proses. Jadi kita belajar untuk mengikuti proses. Ya. Tidak ada keberhasilan yang diraih dengan kemudahan. Harus berjuang. Anak-anak berjuang, yang sekolah, yang kuliah berjuang, yang bekerja berjuang. Yang melayani, merintis pelayanan juga berjuang. Semua kita berjuang. Jadi keberhasilan itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan. Keberhasilan itu tidak ya mudah seperti seseorang membalikan tangannya, ya bim salabim, berhasil, langsung sukses. Tidak, tapi dibutuh perjuangan keras, kerja keras, ya pengorbanan. Jadi ada kesediaan kita, ya, untuk Tuhan memakai hidup kita, mempergunakan skill kita, tangan kita, ya, talenta kita, itu butuh perjuangan. Yang ketiga, ketika Tuhan ajak kita untuk melewati jalan yang panjang, bukan jalan cepat, bukan jalan singkat, bukan instan, bukan jalan yang terdekat. Yang ketiga, ya, tidak ada penghargaan, tidak ada mahkota yang lahir dari kemudahan. Amin. Semua dibutuhkan perjuangan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa hidupmu berputar, janji Tuhan itu begitu lama, engkau sedang berada di ruang tunggu, engkau harus mengikuti cara dan waktu Tuhan. Iya, memang. Yang ketiga, ya, sebuah penghargaan mahkota itu lahir, ya lahir dari perjuangan, tidak lahir dari kemudahan. Ya, selamat berjuang, selamat menikmati di ruang tunggu. Ikuti cara dan waktunya Tuhan. Yang pertama, ya, Tuhan izinkan kita tidak melewati jalan yang cepat, jalan yang mudah, jalan yang singkat, jalan yang instan, tapi Tuhan pasti memilih jalan yang tepat. Yang kedua, tidak ada keberhasilan yang diraih dengan kemudahan, harus perjuangan, kerja keras, pengorbanan. Yang ketiga, ya, tidak ada penghargaan, mahkota yang lahir dari kemudahan. Mari kita jalani proses hidup kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Doa saya sebagai gembala hamba Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan, adik kakak dimanapun kau berada, ya, anak-anak, orang muda.
mari tetap ikuti proses Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita dan kita keluar tetap jadi pemenang. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sehat penuh berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan Tuhan di hari ini. Kami terus berjuang, tidak sendirian tapi berjuang bersama dengan Tuhan. Kami yang sedang punya masalah, punya pergumulan, dimanapun kami berada pergumulan itu, kami terus berjuang. Dan kami yakin kami akan mengalami kemenangan, kami akan melayani, kami akan menikmati pemulihan, kami akan menikmati berkat Tuhan, kami akan menikmati jawaban Tuhan. Yang sakit, ya kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kami kesehatan. Kalau andai kata kami belum sembuh, kami juga kuat mampu untuk melewati masa-masa di mana kami harus berjuang dengan kesehatan kami. Terima kasih, kami sepakat demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, minggu yang baru, pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci kegiatan kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, bisnis kami, kunci pendidikan anak-anak kami, bahkan kunci berkat kami sepanjang hari ini, pekan ini dan minggu ini. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Yes, amin. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.